Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang pria yang terekam kamera pengawas sebuah hotel di Palembang diduga membawa kabur sepeda motor milik perempuan yang baru dikenalnya lewat media sosial Facebook. Korban Yulisa Maci, 56 tahun, melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Perkenalan antar keduanya berlangsung selama 2 bulan secara daring. Setelah menjalin komunikasi intens, mereka sepakat bertemu dan menyewa sebuah kamar hotel di kota itu. Namun, saat berada di kamar, pria tersebut meminjam motor korban dengan alasan ingin membeli makanan. Korban yang tak curiga lalu menyerahkan kunci motornya. Sayangnya, pria itu tak pernah kembali. Di pinggiran situ kan. Alasannya? Alasan nak kemana dia? Dan alasan dia nak beli nasi goreng. Nak keluar ya, katanya. Nah terus kita kasih kunci motor. Ya masih di tangan dia kunci motor itu. Kunci motor itu. Terus bawanya ya? Nah yuk baru tahu dia tak balik lagi itu. Ya. Berapa lama dia tak balik? Kayak jam 18.23 itu kami WA kan. Nah bang takut mereka itu kan. Tidak aktif, sampai 3 kali tidak aktif. Hampir jam 9 itu datang. Turun Belum balik lagi ya. Kalau di HP itu agak udah kayak 2 bulanan kan. 2 bulan ya. Tapi kenal di Facebook ya? Siapa nama dia? Kalau di Facebooknya itu Darmalis Chandra. Nama Chandra ya? Darmalis Chandra. Darmalis Tapi Chandra. kalau nanya kemarin itu dan adik kasih itu Sunario namanya. Namanya ya? Korban sangat berharap pelaku segera ditangkap. Lagi yuk. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang perempuan di Palembang nyaris jadi sasaran hukuman warga setelah kepergok mencopet dompet pengunjung di pasar retail Jakabaring Sabtu 31 Mei 2025 pagi. Pelaku, JM, warga Kecamatan Seberang Ulu 1, kemudian diamankan petugas keamanan usai warga mengerumuni lokasi kejadian. Aksi pencopetan itu terbongkar saat JM tertangkap basah membuka dompet milik pengunjung yang sedang berbelanja. Meski sempat mengelak, warga menemukan uang diduga milik korban di tangan pelaku. Dari keterangan korban, JM menggunakan cara berpura-pura belanja sambil memepet korban di tengah keramaian. Dia tadi mepet Ayu apa siapa nih? Iya mepet. Beli ayam. Dia tuh pura-pura. Dia tadi pura-pura beli ayam apa siapa nih? Iya, sama-sama beli ayam. Dan tadi dia nunjukin dompet aku. Ketahuan yang tadi siapa? Kan kayak itu tadi belum tahunya. Guna proses hukumnya, pelaku diserahkan ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Marah ya. Ya Allah nak lemes nak. Ada Video ini memperlihatkan momen saat petugas damkar Palembang menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak selama 8 jam di dalam mesin sepeda motor warga. Dengan perlengkapan lengkap, petugas mengevakuasi kucing tersebut hanya dalam waktu singkat. Aksi penyelamatan ini langsung menyita perhatian warga sekitar. Tepuk tangan pun mengiringi saat anak kucing berhasil dikeluarkan dari dalam mesin. Kepala Pos Damkar Alang-Alang Lebar Palembang, Burhanuddin, menyebut pihaknya menerima laporan dari warga dan mengerahkan 4 personil ke lokasi kejadian. Jadi setelah menerima laporan itu, saya langsung menerjunkan anggota Damkar Pos Alang-Alang Lebar untuk segera mengevakuasi dan menindaklanjuti laporan Ibu Musdalifah tersebut. Adapun pukul 21.00 sudah berhasil dievakuasi kucing tersebut. Suasana harum menyelimuti rumah Hafidz Zainul, pemilik motor yang sempat panik saat mengetahui ada suara kucing dari dalam kendaraannya. Ia segera menghubungi petugas. Awalnya itu adik saya menyadari bahwa kucing itu nyangkut di dalam motor pas malam.
Tapi keterangan ibu saya bahwa siangnya kucingnya malah hilang dan memang sudah di dalam motor. Nah, berhubung sudah malam, kebanyakan bengkel tutup, jadi saya berinisiatif untuk menelpon damkar. Alhamdulillah setelah itu pihak damkar datang dan beranggotakan 4 orang. Proses evakuasi memakan waktu ada sekitar 10 menit hingga 15 menit. Itu posisi kucing di mana itu? Kucing nyangkut di belakang ban motor dan masuk di dalam di dekat mesin. Setelah dikeluarkan lemas dan kotor. Jadi setelah itu dibersihkan dan diberi makan. Kini anak kucing yang lucu itu diputuskan untuk dipelihara Hafid sebagai kenang-kenangan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tuhan, ya Allah, Manajemen Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan tim elit Pro Akademi U20. Meski telah 2 kali menggelar laga uji coba melawan tim lokal, manajemen menilai tim masih perlu menambah jam terbang dengan menghadapi sejumlah tim asal Sumatera Selatan. Tak hanya itu, manajemen juga telah menjadwalkan uji coba melawan tim luar Pulau Sumatera. Pada awal Juni ini, EPA Sriwijaya FC U20 direncanakan akan melakoni 2 laga uji coba menghadapi tim EPA Persib Bandung dan 1 tim asal Garut. Untuk kita persiapan lawan Persib Bandung, EPA U20 di Jawa Barat, dan juga ada salah satu tim mungkin di Jawa Barat juga ya, mungkin dari Garut. Kita akan laga uji coba. Nah, untuk persiapan sekarang kita akan tetap masih bertahap pertahapan seleksi untuk pemain ya. Kita lihat dari sekarang ini kayaknya sudah kita lihat ya, permainan dari anak-anak EPA ini sudah mulai padu ya. Saat ini tim pencari bakat Sriwijaya FC masih menyeleksi 37 pemain yang tersisa. Seiring waktu, performa para pemain disebut mulai menunjukkan peningkatan, baik individu maupun kerjasama tim. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa waktu terakhir muncul dorongan musyawarah olahraga provinsi luar biasa yang diusulkan sejumlah pengurus cabang olahraga di Sumatera Selatan. Menanggapi hal ini, KONI Sumatera Selatan menegaskan tidak terpengaruh hal tersebut. Organisasi ini memastikan soliditas internal tetap terjaga dan seluruh cabang olahraga di bawah naungannya masih satu suara. KONI Sumsel juga telah menjalin komunikasi intensif dengan KONI Pusat, KONI Kabupaten dan Kota, serta para pengurus cabang olahraga di daerah. Kalau persoalan yang sedang terjadi saat ini, kita sudah berkoordinasi dengan KONI Pusat, berkoordinasi dengan daerah. Ya itu saja respon kita, itu saja. Nggak mudah sih. Intinya nggak mudah. Kita lihat saja nanti sebagaimana kelanjutannya. Saat ini fokus utama KONI Sumatera Selatan mempersiapkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-15 yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyu Asin akhir 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Disebutkan Gubernur Helmi Hasan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat terkejut dengan kelangkaan BBM yang terjadi di Bengkulu. Gibran mempertanyakan penyebab hal itu ke Pertamina dan meminta kelangkaan segera diatasi secepat mungkin. Helmi menyebut kelangkaan BBM saat ini dinilai karena kesalahan Pertamina yang mengurangi pasokan ke wilayah Bengkulu. Sebelumnya Pertamina menyuplai BBM menggunakan 13 truk tangki dalam 1 hari untuk SPBU yang ada di Bengkulu. Namun saat ini berkurang menjadi 3 truk tangki. Hal inilah yang membuat kelangkaan BBM akibat pasokan yang sedikit tak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Menurut Helmi, Pertamina berjanji akan menyuplai 2 kali lipat dari rata-rata harian, berjanji kelangkaan teratasi dalam 4 hari ke depan. Kemudian apalagi soal kelangkaan BBM. Ditanya kenapa kok bisa begitu? Saya mendapat informasi dari pimpinan Pertamina ini akibat daripada kendaraan yang berkurang. Di Lebaran, alur juga bermasalah, tapi Lebaran nggak kredit seperti ini.
Karena ada 13 kendaraan tangki yang itu dari industri dipakai oleh Pertamina untuk mengamankan stok BBM di provinsi, itu 13 kendaraan. Tapi sekarang industri kembali lagi industri, hanya 3 digunakan untuk melayani masyarakat. Saya katakan ini harusnya tidak terjadi sekarang. Harusnya kalau itu terjadi dibicarakan dengan pemerintah, sehingga kita bisa ada antisipasi. Tapi tidak, setelah korodit baru cerita. Sebelumnya, Helmi Hasan sudah menyurati Pertamina untuk membatasi pembelian BBM di SPBU sebagai langkah cepat mengatasi kelangkaan BBM. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 15 hektar lahan gambut milik masyarakat di Desa Rawamulya, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Mukomuko terbakar sejak Minggu sore 25 Mei 2025 kemarin. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko hingga Rabu petang terus berupaya memadamkan api. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko Ruri Irwandi mengungkap, lahan gambut yang terbakar didominasi tanaman sawit milik warga. Pemadaman terkendala peralatan yang terbatas serta karakteristik lahan gambut. Selain itu, terbatasnya sumber air juga menjadi kendala petugas di lapangan. Mana lahan ini merupakan lahan perkebunan. Yang pertama milik warga dan juga ada kas desa. Jadi lebih kurang 15 hektar. Adapun upaya dari BPBD dan tim lainnya itu berusaha memadamkan menggunakan alkon pompa untuk pengurangan kobaran api, titik api gitu. Hingga Rabu petang, petugas BPBD bersama TNI Polri terus berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut agar tak mendekat ke area permukiman dan fasilitas publik. Gilang Triwiwisono, Kompas TV Bengkulu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bersama tim dokter melakukan perawatan medis harimau Sumatera secara intensif di tempat penyelamatan satwa BKSDA Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Tim medis melakukan pengobatan kaki kiri bagian depan dengan kondisi luka yang cukup parah, memasang selongsong di bagian kaki yang terkena jerat agar luka tidak busuk dan bisa menutupi kulit yang robek. BKSDA Jambi memantau setiap hari kondisi kesehatan kaki harimau Sumatera yang terluka. Diharapkan kaki harimau Sumatera terluka cepat sembuh dan bisa dikembalikan ke habitat aslinya. Harimau Sumatera merupakan satwa liar yang dilindungi, terancam punah akibat perburuan liar dengan modus memasang jerat babi. Kepala BKSDA Jambi menyebutkan, saat ini jerat menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan satwa liar. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memasang jerat di dalam kawasan hutan. Ini sebetulnya bagian dari proses yang nanti memang masih cukup ada beberapa kali begitu ya. Karena memang lukanya cukup parah dan tim dokter berusaha untuk melakukan upaya-upaya pemulihan begitu seoptimal mungkin. Di cast jadi sehingga supaya daging yang tadinya menutup tulang itu kan posisi sekarang ini ada tulang yang terbuka, ini bisa tertutup kembali gitu, sehingga harus dipasang semacam selongsong begitu ya, supaya dagingnya bisa tumbuh. Jerat yang ada di kawasan hutan harus disingkirkan, terutama dalam kawasan hutan Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi. 5 unit rumah warga di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi mengalami kerusakan akibat pengerjaan proyek normalisasi sungai di sekitar perumahan. Warga khawatir jika terus dilanjutkan akan berdampak pada kerusakan yang lebih fatal. Salah satu rumah warga yang mengalami keretakan pada dinding rumah akibat tanah bergerak saat pekerjaan normalisasi sungai. Selain rumah yang rusak, pengerjaan normalisasi sungai juga berdampak pada rusaknya akses jalan di dalam perumahan. Saat ini warga telah bertemu dengan pihak pengerjaan sungai terkait ganti rugi, namun hingga kini belum ada jawaban. Ke rumah bang, ke rumah warga jalan. Abang lihatlah sendiri jalan kayak ini sekarang. Longsor kemana-mana ini bang. Kalau rumah retak semua. Pokoknya kopel dari ujung sampai ujung sini retak semua nih bang. Retak semua bang. Ini pembangunan apa bang? Pembangunan kayak ini tanggul sungai. Warga itu sebenarnya bang tidak minta muluk-muluk pekerjaan tanggul sungai yang selesai, tapi jangan mengganggu dampaknya ke warga. Ini kan sekarang nih
udah mengganggu aktivitas warga, jalan ditutup. Ini sebelum dari bulan puasa masalahnya Bang. Jalan ditutup, yang tadinya kendaraan bisa mutar, sekarang kendaraan nggak bisa mutar. Habis itu rumah pun udah banyak retak-retak semua kan. Ada kita minta ganti rugi atau gimana gitu? Sudah ngomong kami, cuman belum ada respon dari orang itu. Sampai sekarang ini nampaknya belum ada ini. Yang mulai baru-baru inilah karena desakan-desakan kami itu baru ada tindakan itu, karena waktu pengerukan itu sudah dari bulan September tahun lalu 2024 yaitu. Warga meminta pembangunan tanggul sungai selesai namun tidak memberikan dampak serius kepada rumah warga. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Memasuki 2 pekan, misteri kematian 2 bocah kakak beradik di Desa Batu Raja, pesisir barat Lampung. Hingga kini, polisi masih belum menetapkan siapa pelaku pembunuhan. Segala proses penyelidikan dan penyidikan masih terus dilakukan dengan memeriksa lebih dari 2 orang saksi dan mengumpulkan barang bukti yang juga diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Bahkan, Puslatfor Mabes Polri juga sempat datang ke lokasi kejadian dan mengecek rumah seorang saksi pria remaja berusia 18 tahun yang dicurigai sebagai terduga pelaku. Polisi menyebut minimnya alat bukti dan saksi menjadi kendala untuk mengungkap terang kasus ini. Minimnya alat bukti dan juga minimnya saksi serta ya tidak bisa kita pungkiri juga kalau misalnya pada saat kejadian tersebut saksi-saksi yang telah kita periksa itu hanya sebagian besar menerangkan sebelum kejadian dan setelah kejadian. Jadi untuk saksi yang melihat ataupun saksi yang bertemu sebelumnya dengan korban itu tidak ada. Dari hasil Puslatfor Polri itu bisa mengerucut atau bisa mengarah kepada salah satu saksi yang kita periksa, itu bisa kita jadikan dasar supaya kita dapat melaksanakan penetapan tersangka. Diketahui kedua jasad korban kakak beradik berinisial AT dan KK berusia 8 dan 4 tahun ditemukan dengan kondisi tragis, tubuh penuh luka bekas sabetan senjata tajam pada Rabu 14 Mei lalu. Sebelumnya kedua korban sempat berpamitan kedua orang tuanya untuk bermain. Namun hingga sore hari tak kunjung kembali ke rumah. Roma Vria Idam, Kompas TV, Lampung. Jauh nggak? Dari rekaman CCTV terlihat tampak komplotan pelaku pencurian tengah beraksi di sebuah rumah indekos di wilayah Jalan Letkol Hendro Suratmin, Kelurahan Korprijaya, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Tak tanggung-tanggung, pelaku pencurian berjumlah 4 orang ini berhasil menggasak 2 unit sepeda motor yang terparkir hanya dalam hitungan detik. Korban mengaku baru menyadari sepeda motor yang biasa digunakannya untuk bekerja ini hilang setelah mendapat kabar dari pemilik kos dan hasil rekaman CCTV. Karena memang biasanya ditaruh di sini juga biasa aja, nggak ada kewaspadaan buat kemalingan juga, jadi biasa aja. Coba buka ini segala macamnya pelan-pelan, tanpa dibulin suara juga. Kondisi motor ada di sini satu, terus di pojok satu. Yang di pojok itu dia kondisi motor ya terkunci, terus kunci stang, terus kunci gembok cakram juga. Untuk yang di sini hanya kunci stang motornya aja. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan korban ke pihak berwajib dengan menyertakan bukti rekaman CCTV dan berharap para pelaku bisa segera ditangkap. Roma Vria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Timbunan sampah di TPA Parit 6 Pangkal Pinang semakin mengkhawatirkan. Terlihat tumpukan sampah telah menjulang tinggi, menyerupai bukit dan menimbulkan aroma tak sedap yang menyengat.
warga mengaku sangat terganggu dengan bau tidak sedap yang hampir setiap hari tercium. Menanggapi hal ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Pangkal Pinang menyatakan telah menyusun program untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Di antaranya, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST regional, mengaktifkan kembali tempat pembuangan sampah sementara, dan mengembangkan sistem bank sampah di setiap kelurahan. Jadi setiap kali balik kerja, utamanya sore hingga malam hari, biasa pas ketika lewat di persimpangan TPA, tempat TPA itu yang di pom bensin Bacang, itu baunya selalu keluar, apalagi di sore sampai dengan malam hari gitu. Mungkin tidak hanya saya, mungkin masyarakat Bacang, Air Hitam, Temberan, dan sekitarnya juga merasakan hal yang sama. Cuman ada memang di waktu-waktu tertentu atau di jam-jam tertentu, TPA itu baunya memang sampai ke rumah. Utamanya yang sering banget keluar itu di saat setelah hujan turun tiba itu baunya sangat menyengat. Dan tahun ini kita mencoba untuk melengkapi beberapa peralatan yang ada di sana. Sehingga dari sarana yang ada kemarin kita akan tingkatkan kembali, sehingga harapannya bahwa tahun ini TPS 3R di Selindung akan aktif kembali, sehingga tidak semua sampah akan dibuang ke TPA, termasuk dengan bank sampah. Kita di tahun ini sudah melakukan upaya untuk membentuk bank sampah induk di setiap kecamatan. Jadi sesuai dengan SK Wali Kota terkait roadmap pengelolaan sampah di Kota Pangkal Pinang, kita sudah melakukan upaya untuk membentuk bank sampah induk di setiap kecamatan. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi TPA, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Warga Jalan Gandaria 1 Pangkal Pinang digegerkan oleh penemuan buaya sepanjang 1,5 meter yang tiba-tiba muncul di selokan. Kejadian ini sempat membuat panik anak-anak yang bermain di sekitar lokasi. Menurut keterangan warga, anak-anak awalnya bermain di dekat selokan, sontak berteriak ketakutan saat melihat sosok buaya yang perlahan merayap di aliran air. Gerakan tersebut mengundang perhatian warga sekitar, hingga akhirnya salah seorang warga memberanikan diri menangkap buaya tersebut. Diduga, buaya tersebut merupakan hewan peliharaan yang lepas, mengingat lokasi penemuan jauh dari aliran sungai atau habitat buaya. Percaya kan nyebut karena di buaya di sini, akhirnya dipere bener lah. Kawan-kawan itu masih di dalam. Lainnya takut manggilku. Akhirnya aku turun. Memang benar buaya, ya ditangkap, diamanin, diangkat, ya dijinak memang buaya ini. Cuman begitu di waktu pertama karena diganggu. Untuk sementara, buaya tersebut diamankan warga agar tidak membahayakan. Rencananya, buaya ini akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk kemudian dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Palembang terus berkembang. Populasi ibu kota Sumatera Selatan itu telah menyentuh 1,8 juta jiwa. Data menarik muncul dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2024. 198.000 lebih warganya berusia 68 tahun ke atas memasuki lanjut usia. Menyikapi jumlah lansia yang signifikan, pemerintah Kota Palembang memperkuat komitmennya. Beragam kepedulian diberikan, mulai dari paket sembako hingga alat bantu mobilitas seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu jalan. Tak ketinggalan, alat bantu dengar juga disediakan untuk mendukung kualitas hidup mereka.
Pemerintah kota menegaskan upaya ini bukan sekedar bantuan fisik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai krusial menciptakan ekosistem kota yang ramah dan nyaman bagi lansia. Masyarakat biasa maupun lansia dan sebagainya ikut menikmati sejahtera seluruh bagi masyarakat Kota Palembang. Yang pasti pesannya menjaga kesehatan, selalu berdoa dan berkarya untuk Kota Palembang khususnya. Antusiasme menyambut langkah ini terlihat dari kalangan lansia. Mereka berharap perhatian dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kota Palembang. Mungkin dapat sembako segala macam, Bu. Pemerintah Kota Palembang menegaskan lansia adalah bagian penting dari masyarakat yang harus terus dilibatkan dan diberdayakan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langit di atas Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang tampak semarak. Dentuman mesin pesawat dan liukan atraktif di udara menjadi magnet ratusan pasang mata. Momen langka itu terjadi saat Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara hadir dalam rangkaian Open Base yang digelar terbuka untuk masyarakat. Open Base ini digelar Senin 26 Mei 2025 pagi sebagai bagian dari penyambutan Jupiter Aerobatic Team. Usai ambil bagian dalam Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2025 Malaysia. Hal ini menjadi pengalaman menarik bagi warga, pelajar, mahasiswa, hingga anak-anak yang antusias datang ke Lanut SMA Palembang. Menarik banget, keren sih baru pilotnya, terus pesawat-pesawatnya juga keren. Jadi first experience juga lihat pesawat flypass kan dari Pekanbaru, itu keren banget. Jupiter Aerobatic Team yang dikenal dengan kemampuan manuver udaranya yang presisi dan atraktif tampil memukau. Tim yang terdiri dari 16 pilot TNI AU ini menggunakan 8 pesawat KT-1B Wongbi. Di lanut-lanut yang lain kita berusaha untuk menampilkan manuver Jupiter Aerobatic. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat dirgantara, ya, khususnya bagi anak-anak, bagi generasi muda, supaya memiliki pengetahuan tentang angkatan udara, sehingga punya motivasi untuk nantinya join atau bergabung dengan TNI Angkatan Udara dan memiliki motivasi dan minat untuk menjadi seorang penerbang. Lanut SMA Palembang berharap Open Base bisa membuat masyarakat mengenal lebih dekat dunia kedirgantaraan serta peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara. Untuk dimanfaatkan selain memberikan hiburan kepada masyarakat juga untuk menarik minat. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini semua bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Palembang ini. Selain atraksi udara, pengunjung juga disuguhkan berbagai kegiatan edukatif hingga zona anak. Pengunjung juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama pilot dan pesawat Jupiter Aerobatic Team. Suasana meriah, edukatif, dan penuh semangat nasionalisme, Open Base di Lanut SMA bukan sekedar pertunjukan udara, tetapi momentum memperkuat ikatan antara Angkatan Udara dan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi perusakan terjadi di SMP Negeri 46 Palembang. Rekaman kamera pengawas merekam sekelompok orang berpakaian gelap memecahkan kaca jendela ruang kelas dengan martil pada dini hari. Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Palembang mengatakan kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya aksi serupa terjadi pada April lalu. Ia menduga pelaku yang merencanakan aksi tersebut karena datang membawa alat seperti martil. Namun motif dari perusakan ini masih belum diketahui. Kejadian yang pertama itu terjadi pada tanggal 28 April 2025. Itu terjadi pemecahan kaca berjumlah 2 keping, itu yang di perpustakaan. Kemudian kejadian yang kedua tanggal 9 Mei 2025, itu ada 34 keping kaca. Tapi dari kronologi CCTV yang kami dapat, kalau lihat secara fisik masih anak-anak. Tetapi kalau ini memang tidak kita laporkan, kita khawatirnya nanti akan terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Akibat kejadian ini, sebanyak 36 kaca di 10 ruang kelas pecah.
Pihak sekolah telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan berharap pelakunya segera terungkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Teror terjadi di SMP Negeri 46 Palembang yang berlokasi di Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami. 2 orang pelaku terekam kamera CCTV saat masuk ke area sekolah dan memecahkan kaca ruang kelas serta ruangan lainnya menggunakan martil. Komite sekolah yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkannya ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan pihak sekolah, peristiwa serupa sebelumnya juga terjadi pada 28 April 2025 dan kembali terulang pada 9 Mei 2025. Aksi dilakukan saat sekolah libur. Akibat perusakan tersebut, tercatat 36 kaca ruang kelas dan pos security pecah. Ada pemecahan sejumlah kaca yang berjumlah kurang lebih 36 unit. Nanti Kaca itu diperkirakan harganya 500.000. Kita tidak tahu motif mereka apa motifnya rendam atau motifnya maling atau motif apa, tidak tahu gitu. Pihak sekolah berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Karena teror ini membuat pihak sekolah takut dan khawatir. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelah kanan kami khusus untuk ikan selamat datang. Satu lagi jemaah haji asal embarkasi Palembang wafat di Tanah Suci. Najamuddin Abdul Syukur, jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tergabung dalam kloter 9, meninggal dunia pada 23 Mei 2025 di usia 63 tahun. Almarhum sempat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman Soraya Mekah. Dengan berpulangnya Najamuddin, jumlah jemaah haji embarkasi Palembang yang meninggal dunia kini menjadi 4 orang. 2 diantaranya berasal dari Bangka Belitung dan wafat di Madinah, sementara 2 lainnya termasuk Najamuddin berasal dari Sumatera Selatan dan meninggal di Mekah. Jadi pada tanggal 23 Mei yang lalu, 2 hari yang lalu, itu ada jamaah haji asal Ogan Komering Ulu dari kloter 9 atas nama Pak Najamuddin ya, usia 63 tahun, meninggal dunia di KKHI Mekah karena sakit dan beliau sudah dimakamkan di pemakaman Soraya Mekah. Untuk meninggalnya sendiri Pak, dikarenakan apa Pak? Karena sakit ya, karena sakit dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah. Meninggalnya di klinik berarti? Iya betul. Yes, berarti sejauh ini sudah 4 Pak ya? Betul, jadi jamaah haji embarkasi Palembang yang meninggal itu ada 4, 2 dari Sumatera Selatan dan 2 dari Kepulauan Bangka Belitung. Kloter 9 yang diikuti almarhum berangkat ke Tanah Suci pada 13 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban di Palembang mulai kebanjiran pesanan. Salah satunya terlihat di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, kawasan Jakabaring. Menurut penjual, hingga akhir Mei ini sudah ada sekitar 90 ekor sapi dan 60 ekor kambing dari berbagai jenis yang dipesan untuk kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari pengurus masjid dan majelis taklim di wilayah Palembang dan sekitarnya. Hewan kurban yang dijual di tempat ini didatangkan dari Lampung. Jenis sapi yang tersedia pun beragam, mulai dari sapi Bali, ongole, simental, limosin, kopioran, hingga sapi lokal. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung bobot. Sapi dengan berat 220 kg dijual mulai 17 juta rupiah, sementara yang berbobot 1 ton bisa mencapai 110 juta rupiah. Untuk kambing, harganya dibanderol mulai 2,5 juta rupiah untuk bobot 20 kg dan 7,5 juta rupiah untuk kambing seberat 80 kg. Semua hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dilengkapi sertifikat dari otoritas terkait. Untuk kesehatan alhamdulillah setiap kambing sama sapi sebelum keluar kandang atau keluar dari Lampung itu diperiksa cek kesehatan. Nah itu alhamdulillah sudah bisa semuanya dalam keadaan sehat dan memang layak untuk kurban.
Dan juga biasa ada pemeriksaan dari dinas kesehatan. Sudah diperiksa Kak? Belum, biasanya nanti kemungkinan minggu-minggu ini akan ada pemeriksaan biasanya itu 10 hari atau 14 hari sebelum kurban baru ada pemeriksaan. Tapi ini sudah melalui tahap pemeriksaan kan sebelum ke... Oh iya, itu juga kita juga sebelum keluar sudah ada suratnya. Surat juga lengkap. Dari dinas kesehatan juga ada, dinas kesehatan Lampung. Dibanding tahun lalu, penjualan hewan kurban di tempat ini naik sekitar 34%. Penjual memperkirakan lonjakan pesanan masih akan terjadi dalam sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jangan hati-hati, jangan sampai ada Kloter 20 embarkasi Palembang asal Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tiba di Asrama Haji Sumsel pada 25 Mei 2025 malam. Kedatangan kloter ini sudah 19 dari total 22 kloter atau 7.010 jemaah haji embarkasi Palembang yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Hingga saat ini, pelaksanaan ibadah haji dari embarkasi Palembang berjalan lancar tanpa kendala. Belum ada laporan jemaah yang terpisah dari mahram atau pendamping termasuk jemaah fast track. Meski masih ada beberapa jemaah yang terpisah lokasi hotel, situasi ini tidak mengganggu keutuhan kelompok mahram atau fast track yang didampingi. Di tahun ini kan kita tahu bahwa penempatan jamaah haji di Mekah itu di hotel-hotel itu berbasis syarikah gitu ya, sehingga ada beberapa jamaah, ada beberapa kloter yang memang tidak berada di satu hotel atau di satu wilayah. Tapi semua itu alhamdulillah bisa diatasi. Terpisah hotel ya, tetapi kan artinya bukan terpisah mahram ya, terpisah suami istri atau terpisah pendamping dengan lansia bukan, tapi terpisah hotel dalam arti begini, misalnya satu hotel ada 370, maka mungkin 200 di hotel A, sisanya di hotel B gitu dan lain sebagainya. Tapi itu alhamdulillah petugas haji kloter, petugas hotel selalu mitigasi ya, selalu melakukan visitasi ke setiap hotel setiap harinya untuk dilihat kondisi jemaahnya. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Untuk jemaah lansia dengan pendampingnya tidak ada yang terpisah, Pak? Alhamdulillah tidak ada yang terpisah. Pelaksanaan haji tahun ini menggunakan sejumlah syarikah-syarikah, mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertugas memberikan layanan pada jemaah di Tanah Suci. Sistem ini sebelumnya membuat jemaah yang terpisah dari mahram atau pendamping, terutama karena penggunaan lebih dari satu syarikah pada tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masjid di kawasan kilometer 5 Palembang menjadi tempat singgah Eko Purwanto dalam perjalanan panjangnya menuju Tanah Suci. Sudah 23 hari, pria 37 tahun asal Depok, Jawa Barat ini melangkah menjalani ekspedisi spiritual dengan satu tujuan, berhaji dengan berjalan kaki. Eko tidak sendiri, ia kini ditemani Muhammad Eka Sandi, rekan seperjalanan yang ditemuinya di Bandar Lampung. Keduanya berbagi semangat yang sama, menempuh jarak ribuan kilometer demi menunaikan rukun Islam kelima. Perjalanan ini bukan hal mudah, apalagi bagi Eko yang baru pertama kali melakukannya. Namun keyakinan tak goyah, ia telah menyiapkan segala sesuatunya sejak setahun terakhir. Mulai dari persiapan fisik, finansial, dokumen perjalanan, serta paspor dan visa, hingga izin dari keluarga. Demi tekad itu, Eko bahkan rela meninggalkan pekerjaannya. Ia menargetkan bisa tiba di Mekah dalam waktu 7 hingga 8 bulan. Untuk bertahan hidup di jalan, ia membawa batu bacaan buatannya sendiri yang dijual sepanjang perjalanan. Jadi karena saya memang ingin haji itu masih di usia yang segar, karena katanya haji itu kan butuh tenaga untuk untuk pergerakan di sana, mulai dari kegiatan hajinya lah ya. Jadi saya mencoba untuk Bismillah lah itu untuk haji jalan kaki gitu. Ini masnya dari mana nih? Kalau saya sih dari Depok, saya awalnya sendirian gitu, sendirian lah jalan dari Depok karena saya memang ngejar kawan-kawan yang sudah live di TikTok gitu. Nah kebetulan yang terakhir ini ada Mas Nanu di situ, saya pantau terus, jadi akhirnya kita ketemu di Bakauni Mbak waktu itu, karena saya sendiri dari Depok itu. Ini kali pertama atau gimana nih? Iya, kali pertama jalan kaki. Untuk kali pertama jalan kaki ini persiapannya apa aja nih Mas? Persiapan yang jelas yang pertama fisik, terus paspor sama material.
Bagi Eko, perjalanan ini adalah pengalaman tak terlupakan. Setiap langkah menjadi bagian dari ikhtiar suci. Harapannya sederhana, semoga lelahnya berubah menjadi berkah dan menjadi fondasi dalam memperkuat iman serta pengamalan ajaran Islam. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan data hisab, matahari terbenam pada pukul 17.58 menit 04 detik waktu Indonesia Barat, sementara hilal terbenam pada pukul 18.08 menit 41 detik. Azimut matahari tercatat pada posisi 291 derajat 21 menit 14 detik, dan azimut bulan di 297 derajat 08 menit 59 detik. Ketinggian hilal berada di 1 derajat 55 menit 24 detik di atas ufuk mar'i, dengan durasi tampak selama 10 menit 37 detik. Namun hilal tidak terlihat karena letaknya sekitar 5 derajat 47 menit 44 detik di utara matahari dengan sudut elongasi 6,19 derajat. Berdasarkan hasil tersebut, 1 Zulhijjah 1446 Hijriah di Palembang ditetapkan jatuh pada 29 Mei 2025. Hasil ini kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Hasil sidang isbat memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Kemudian ketinggian hilal 1 derajat 55 menit 24 detik di atas ufuk mar'i. Lama hilal di atas ufuk 0 jam 10 menit 37 detik. Kemudian letak dan posisi hilal berada pada posisi 5 derajat 47 menit 44 detik di utara matahari. Sudut elongasi 6,19 derajat. Saat ini hilal tidak terlihat. Maka tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Saudara sekalian, penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah yang ada hubungannya dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menunggu pengumuman resmi dari Menteri Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah juga menetapkan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada 6 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 328 jemaah dari kelompok terbang 22 asal kota Palembang dan Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci pada Kamis 29 Mei 2025 dini hari. Pelepasan dilakukan Kepala Kanwil Kemenak Bangka Belitung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter ini menjadi yang terakhir dari embarkasi Palembang. Bisa kita laksanakan pelepasan tadi, semoga nanti keberangkatannya di jam 4 itu bisa lancar, aman, sampai nanti makan, tidak ada persoalan. Dan semua jemaah sehat selalu. Dengan keberangkatan kloter 22, total jemaah yang diberangkatkan embarkasi Palembang mencapai 8.115 orang, terdiri dari 6.910 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.117 jemaah dari Bangka Belitung. Jadi memang tahun ini kan kuota jemaah itu totalnya untuk Sumsel 7.012, gitu ya. Untuk Bangka Belitung 1.065. Artinya memang ada beberapa jemaah haji yang tidak open seat, istilahnya tidak berangkat itu dengan berbagai macam alasan. Untuk pertama mungkin ada yang sakit sebelum masuk asrama haji sehingga dan sampai pemberangkatan usai, masa pemberangkatan usai belum juga sembuh. Ada juga yang memang meninggal sebelum masuk asrama haji, ada juga yang menunda dengan alasan pribadi, dan ada juga jemaah haji yang berangkat mutasi keluar atau berangkat dari embarkasi yang lain. Jadi alhamdulillah, insya Allah nanti sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, embarkasi Palembang akan memberangkatkan kloter terakhir, yakni kloter 22
jemaah haji asal Palembang dan ada beberapa jemaah haji dari Bangka Belitung dengan jumlah 368 jemaah. Jadi dengan keberangkatan kloter 22 atau kloter terakhir ini, embarkasi Palembang tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah memberangkatkan total 8.115 jamaah haji dengan rincian 6.910 jamaah haji dari Sumatera Selatan, 1.117 dari Bangka Belitung dan 88 petugas kloter. Proses pemberangkatan 22 kloter ini berjalan lancar. Selanjutnya, panitia penyelenggara ibadah haji Sumatera Selatan bersiap untuk pemulangan atau debarkasi jemaah yang dijadwalkan kloter pertama tiba di Palembang pada 13 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah dari embarkasi Palembang mencatatkan total 22 kelompok terbang yang diberangkatkan sejak 3 hingga 29 Mei 2025. Kloter 22 menjadi keberangkatan terakhir dari embarkasi ini. Bagi sebagian jemaah, tergabung dalam kloter terakhir justru memberi keuntungan tersendiri. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, mental maupun logistik dengan melihat pengalaman kloter sebelumnya dan perkembangan situasi di Tanah Suci. Alhamdulillah sampai detik ini aman. Banyak informasi yang didapat, jadi kita bisa belajar lagi dari yang kloter sebelumnya. Tambah semangat. Tambah semangat, Pak. Ya, makin detik-detik akhir semakin semangat kita untuk ibadah. Meskipun di kloter terakhir, Pak ya? Iya. Dengan kloter terakhir ini kita dapat pelajaran dari kloter-kloter yang sebelumnya. Apa-apa yang diperlukan dan apa-apa yang kami persiapkan. Terutama mungkin kata nusuk, segala macam pisah dan sebagainya. Semoga Alhamdulillah para jemaah kloter terakhir ini pergi dan pulang selamat dan mendapat predikat haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Menjelang puncak haji, jemaah diimbau untuk selalu mengikuti arahan petugas kloter dan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjadi kunci penting dalam menjalani rangkaian ibadah selanjutnya. Dan karena ini sudah mendekati puncak haji, mungkin sekitar 12 hari lagi atau 10 hari lagi, itu sudah memasuki puncak haji, maka jemaah diimbau untuk banyak beristirahat, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mentalnya dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatannya dengan sebaik mungkin. Embarkasi Palembang sendiri telah memberangkatkan total 8.115 jemaah, terdiri dari 6.910 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.117 jemaah dari Bangka Belitung. Saat ini seluruh jemaah tengah bersiap menuju puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada 5 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan Wilson, mantan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Selatan, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa. Proyek yang bersumber dari anggaran tahun 2021 itu diperuntukkan bagi 13 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Sejak dipanggil pertama kali pada 18 Oktober 2024 hingga terakhir pada 14 Mei 2025, Wilson tak pernah hadir panggilan penyidik. Ia diduga kabur setelah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Karena sulit dilacak, Kejari Palembang menerbitkan daftar pencarian orang atas nama Wilson. Masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan tersangka diimbau segera melaporkannya ke kantor kejaksaan terdekat. 25 April ada surat sakit dari Rumah Sakit Siloam.
untuk dirawat atau untuk mendapatkan waktu istirahat dari tanggal 30 April tahun 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 2025. Karena sakit, akhirnya kita panggil kembali. Tetapi tim intelijen Kejaksaan Negeri Kota Palembang telah melakukan pemantauan di tempat tinggalnya. Itu yang bersangkutan tidak ada. Kita cari lagi di titik tempat yang lain. Untuk sementara belum kami dapat. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar 871 juta rupiah. Sebelumnya 3 tersangka lain dalam perkara yang sama telah divonis bersalah Pengadilan Negeri Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Wamen Bima Arya dan Menteri Koperasi Budi Ari meninjau pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan pada Selasa 27 Mei 2025. Koperasi Merah Putih akan dibentuk di tiap kelurahan dan desa dengan plafon pinjaman hingga 3 miliar rupiah per koperasi. Dana ini ditujukan untuk mendukung wirausaha warga dalam berbagai sektor, seperti agen pupuk, warung sembako, pangkalan LPG, Alsintan, serta kerjasama dengan Bulog atau PT Pos. Syarat utamanya, koperasi harus terbentuk lebih dulu dan memiliki rencana usaha yang jelas. Program ini ditegaskan bukan sebagai skema bagi-bagi dana, melainkan fasilitas pembiayaan produktif dengan suku bunga rendah, bahkan ditargetkan bisa 0%. Pembiayaan murah ini diharapkan menjawab kendala yang dihadapi pelaku usaha di desa, yaitu permodalan. Pemerintah optimis koperasi bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Kita bentuk koperasinya, ya baru nanti dikasih pinjaman. Jadi bukan bagi-bagi uang dari APBN, bukan ya. Ini plafon pinjaman, karena usahanya sudah jelas. 1 agen pupuk, 2 nanti pangkalan LPG, 3 nanti warung sembako. Nanti ada beriling di situ, ada kerjasama dengan PT Pos untuk penyaluran bansos, penjualan Alsintan, kerjasama sama Bulog untuk gabah dan sebagainya, logistik, ada truk, jadi usahanya udah jelas. Baru nanti ada plafon sesuai kebutuhan pinjamannya dicairkan. Ya. Berapa Pak? Oke. 3 miliar plafon, bukan bantuan. Plafon pinjaman 3 miliar. Yuk. Satu koperasi atau merendah? Satu koperasi. Bunganya 3, tapi kita lagi usahakan 0. Ya. Di Sumatera Selatan terdapat 3.150 kelurahan dan desa. Jika seluruhnya memiliki koperasi dengan plafon maksimal, kebutuhan dana mencapai 9,45 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Aksi tak terpuji seorang pengendara motor di Palembang terekam kamera warga. Ia tampak memaki-maki seorang anggota polisi Polrestabes Palembang yang baru saja menilangnya karena tidak memakai helm. Tak berhenti di situ, pengendara tersebut juga menarik-narik petugas hingga nyaris membuatnya terjatuh. Meski diperlakukan kasar, anggota Polri itu tetap tenang dan memilih meninggalkan lokasi tanpa membalas perlakuan tersebut. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Palembang, insiden itu terjadi pada Senin 27 Mei 2025 sore di underpass Simpang Patar Palembang. Pengendara yang ditilang karena melanggar lalu lintas tersebut langsung melawan, lalu kabur usai meluapkan emosinya. Jadi pada saat anggota kami sedang pengaturan di Simpang Patal, ya, melihat ada seorang pengendara yang berboncengan tidak menggunakan helm. Kemudian anggota kami memberhentikan dan memberikan himbauan dan juga memberikan tindakan berupa tilang. Dan pada saat akan diberikan tilang, yang bersangkutan marah-marah di motornya. Nah, akhirnya anggota kami membawa untuk menepi ke dekat pos, jadi untuk lebih mudah untuk pengawasan. Tiba-tiba pada saat berjalan di depan traffic light Patal kalau tidak salah, anggota ulangi masyarakat tersebut menarik-narik tangan anggota kami yang intinya tidak terima terkait dengan ditilang tersebut. Polisi mengimbau pengendara tersebut segera datang ke Polrestabes Palembang untuk menebus surat kendaraan yang disita dalam penilangan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih digelar di PSCC Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 27 Mei 2025. Hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi Budi Ari, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Hingga saat ini, tercatat 53.592 desa di Sumatera Selatan telah menggelar musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Pemerintah pun menetapkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih dengan Menko Pangan sebagai ketua. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi lokal di desa dan kelurahan. Ini adalah konsep yang sudah lama dipersiapkan oleh Presiden, ya, agar ada pemerataan, agar ekonomi desa berkembang. Desa itu ada pusat kegiatan ekonomi, ya, di koperasi itu. Disitulah nanti kegiatan ekonomi seluruh desa bisa ditanggulangi. Kalau koperasi berkembang, maka dia bisa mengembangkan potensi-potensi desa yang lain, sehingga bisa satu memotong rantai pasok yang panjang dari produsen Jakarta, produsen agen, baru sampai desa. Kan mahal ongkosnya, potong. Dua di desa, terpulak, ya kan, pinjol, kemudian apalagi itu rentenir potong karena sudah ada komdes, ya. Kemudian petani gampang nyalurkan hasilnya, gabah bisa diambil komdes terpotong ke Bulog, ya, angkutannya ada. Nanti pengering kurang, kita bisa kasih sewakan alat pengering. Kalau nelayan bisa dikasih alat cold storage. Jadi itu betul-betul bisa menanggulangi keperluan desa sehari-hari. Ya, makasih. Kegiatan ini juga diikuti Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Sumatera Selatan. Pelaksanaan Musdesus ditargetkan selesai pada 31 Mei 2025, sementara peluncuran nasional Koperasi Merah Putih akan digelar pada 12 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ada di setiap desa usaha penyewaan jasa. Kobaran api cepat melahap dua rumah di pemukiman padat penduduk di Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Kota Palembang, Rabu dini hari. Selain dua rumah yang hangus terbakar, 4 rumah lain juga terdampak amukan api yang cepat menyebar karena mayoritas bangunan terbuat dari kayu. Proses pemadaman sempat terkendala lorong yang sempit dan ramainya warga yang memadati lokasi. Ketegangan pun sempat terjadi antara warga saat pemadaman berlangsung, namun berhasil dilerai. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan sekitar 1,5 jam kemudian api dijinakan. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik salah satu rumah. Tadi ada 2 rumah yang terbakar. Mungkin ada beberapa yang tersambar juga, beberapa terdampak, tapi yang persis yang terkena dampak api adalah 2 rumah. Saat ini alhamdulillah untuk api sudah berhasil dipadamkan. Tadi ada sekitar 8 unit pemadam, mobil pemadam datang kemudian dipadamkan. Alhamdulillah cepat dipadamkan, api sudah padam. Kemudian perkiraan mungkin dari konsleting ya Pak ya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di Jalan Orde Baru, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang, Selasa 27 Mei 2025 siang lalu. Api yang diduga berasal dari bangunan lama, di dalam rumah cepat menjalar dan membakar sebagian bangunan. Rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya keluar kota. Warga sekitar sempat berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dan memadamkan api beberapa jam kemudian. Rumah ini dalam kondisi kosong karena yang pemilik sedang keluar kota, dalam hal ini ke Pulau Jawa. Dan rumah yang terbakar hanya rumah awalnya, rumah lama. Di rumah yang baru dibangun itu hanya terkena imbas sedikit saja. Jadi tidak habis terbakar sebagaimana rumah pertama. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
Ya pasti setelah ini kita langsung amankan TKP, kita akan polis lain dan kita akan mengamankan barang-barang yang ada di rumah ini, terutama surat-surat penting atau barang-barang harga lainnya akan kita titipkan dengan BKT setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai api padam, warga masih tampak membersihkan sisa-sisa kebakaran di lokasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih menggenggam senjata tajam di tangannya, Robi, pelaku penusukan seorang pengemudi ojek, ditangkap polisi sesaat setelah kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pria 35 tahun itu menikam Andri, pengemudi ojek, hanya karena salah paham. Peristiwa bermula saat pelaku tersinggung setelah saling tatap dengan korban. Diduga marah, Robi mengambil senjata tajam yang tersimpan di pos parkir tempatnya bekerja, lalu menyerang korban hingga menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Selisih paham sama korban langsung ditusuk? Iya. Tapi tahu berapa kali nusuknya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Permasalahan sendiri apa? Pribadi, Pak. Singgung baik kaget. Oh, saling ini tadi, saling lihat ya? Iya. Bukan dendam bukan ya? Bukan, Pak. Kaget aku, Pak. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Selatan. Dari keterangan keluarga, diketahui saat insiden terjadi, adik sepupu korban sedang berjualan makanan tak jauh dari lokasi kejadian. Warga sekitar menyebut pelaku kerap membuat resah. Ia dikenal sering mabuk dan meminta rokok secara paksa. Tukang parkir? Iya, tukang parkir dia. Terus yang sepupu kita di sana ngapain? Dia cuma mampir tadi. Mau mampir kemana? Dia Maxim tadi kan habis ngojek dia kan. Oh, ada saksi langsung jualan? Iya, aku jualan situ. Kemarin rokok kemarin. Sama kita? Iya, sama aku tuh. Dak kunjuk, marah. Jam tuh aku galak teleponan, dia marah. Ngapalah, ada tahu aku. Kini pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tangkapan orang gila yang sering merasakan pedagang-pedagang. Keberadaan seorang pria diduga ODGJ yang membawa senjata tajam di kawasan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang, belakangan meresahkan warga. Pria tersebut kerap mengamuk dan mengancam warga, bahkan sempat menodongkan sajam ke pemilik warung saat meminta makanan. Aksi itu bukan yang pertama. Sejumlah warga lain juga mengaku pernah mengalami hal serupa. Kekhawatiran pun memuncak hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke pihak lurahan. Pagi-pagi ayo buka warung kan dari pucuk dia tuh. Pulau-pulau nah tadi jam 9 malang lagi ke sini. Nah langsung bawa parang itu kan. Sepi keadaan warung ini kate uang. Terus dia di sini langsung terkejut nengok dia bawa parang. Terus dia ngomong sambil nganuk ke parang saya ini kan. Kan dia itu sambil juga gitu. Sering meresah ke warga sini? Ya mungkin lah, kalau aku ya pasti takut lah namanya gila. Gak lama dari buka jualan ladung. Memang sudah ada. Cuman tidak nganggu, cuman maling-maling baik. Sekarang ya kemarin lah kejadiannya. Bawa parang itu ya? Yo. Mendapat laporan, Polsek Sukarami bergerak. Dalam video yang beredar, tampak petugas berupaya mengamankan senjata tajam dari tangan pelaku. Meski sempat terjadi keributan, pria tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke Dinas Sosial Palembang. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarami merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru. Dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Untuk selanjutnya kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial dari Pemerintah Kota Palembang, kemudian kita serahkan untuk dilakukan pembinaan di orang gila. Warga diimbau untuk segera melapor jika menemukan ODGJ yang dianggap membahayakan, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang diduga orang gila.
Seorang pria berinisial AF 34 tahun, warga Gandes, Palembang, ditangkap keluarga korban usai diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki berusia 10 tahun. Kejadian bermula saat korban pulang sekolah dalam keadaan ketakutan dan akhirnya bercerita pada ibunya. Keluarga korban kemudian mencari dan menangkap AF di sebuah perkebunan di Kecamatan Gandus. Pelaku mengincar korban dengan cara memberi tumpangan motor dan menjanjikan es krim. Pelaku pencabulan anak di bawah umur, inisial AF, usia sekitar 35 tahun. Jadi melakukan pencabulan anak di bawah umur usia 10 tahun. Untuk TKP di Taman Asri Gandus. Jadi untuk pelaku ini memang termonitor sudah seorang residivis karena pernah tersangkut juga masalah pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2016 yang lalu di Polresta juga. AF yang tercatat pernah terlibat kasus serupa, kini ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pencuri sepeda motor M. Zakaria dan F. Landi dibekuk polisi tak sampai 24 jam setelah beraksi di sebuah restoran cepat saji di Jalan Nurdin Panji, Sukamaju, Sako, Palembang. Aksi pencurian terjadi saat pemilik motor Andi Putra 50 tahun meninggalkan kendaraannya karena panik melihat tawuran tak jauh dari lokasi. Situasi itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, petugas mengidentifikasi dan menangkap pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Sepeda motor hasil curian juga turut disita sebagai barang bukti. Jadi menyelamatkan, memarkirkan motor vario korban, namun tidak melaporkan bahwasannya motor tersebut dan menyuruh temannya untuk membawa ke rumah pribadi untuk mungkin dijualnya. Jadi alhamdulillah kami dapat mengamankan R2 yang berada di rumah pelaku, teman pelaku, berikut dengan pakaian dan helm yang digunakan oleh pelaku, disesuaikan dengan CCTV. Kini keduanya ditahan di Polsek Sako, Palembang dan dijerat hukuman hingga 9 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman Masjid Al-Hidayah, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Kamis 30 Mei 2025 dini hari. Kejadian ini terekam kamera pengawas masjid. Pelaku yang datang seorang diri terekam masuk ke area parkir lalu merusak kunci motor milik salah satu jemaah dengan menendangnya. Setelah berhasil membobol kunci, pelaku mendorong sepeda motor tersebut keluar area masjid. Diduga pelaku tidak bekerja sendirian. Motor kemungkinan dibawa kabur dengan bantuan rekannya yang menunggu di luar lokasi. Saat kejadian berlangsung, pemilik motor sedang sholat subuh dan tidak menyadari kendaraannya telah dicuri. Korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Seberang Ulu 2. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ya betul, semalam itu hilang lagi satu. Hari Jumat kemarin Nmit hilang satu. 2 bulan kemarin itu Nmit juga punya rumah makan satu juga. Jadi dalam 2 bulan ini sudah 3 unit hilang di Masjid Al-Hidayah ini. Dijaga nggak hilang. Kalau sudah tidak dijaga, yang nyaga di sholat hilang. Oh, ini ada penjaganya? Ada biasanya itu yang marbot tadi. Tapi pas dia nggak hilang. Tapi pas penjaganya sholat? Penjaga sholat hilang juga masih. Pencurian kendaraan di masjid tersebut tercatat telah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir dan membuat para jemaah resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di atas saja dah. Latihan yang digelar di Bali United Training Center baru diikuti 23 pemain, antara lain Oli Romeni, Marcelino Ferdinand, hingga Ricky Kambuaya. 9 pemain yang belum datang seperti Mes Hilgers, Martin Pas, hingga Jai Itses masih dalam perjalanan menuju Bali dan mulai ikut berlatih hari Selasa ini. Di hari pertama, skuad Merah Putih baru menjalani menu ringan latihan lantaran para pemain masih dalam kondisi lelah akibat jet lag dan letih berkompetisi. Well, now we're going to train. This is the first time that we're on the pitch, so we got more time than in the first games against Australia and Bahrain. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game.
Beckham putra Justin Hubner dan Calvin Verdong sudah tampak mulai bergabung bersama 23 pemain lainnya. Total ada 26 pemain yang sudah bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Beckham menjadi nama baru di skuad timnas, karena pemain yang baru saja mengantarkan Persib Bandung meraih back-to-back gelar Liga 1 belum pernah dipanggil ke timnas senior. Pada pemusatan latihan hari kedua, sang pelatih Patrick Kluivert masih fokus untuk membenahi fisik para pemain. ...28 dari 32 pemain timnas sudah bergabung ke pemusatan latihan di Bali. Dua nama terakhir yang bergabung ke Bali adalah bek FC Twente, Mes Hilgers, dan bek Venezia, J. Itzes. Sementara kemarin 3 pemain juga baru datang ke pemusatan latihan. Justin Hubner, Calvin Verdong, dan gelandang muda Persib Bandung, Beckham putra. Beckham perdana dipanggil ke timnas menggantikan pemain Dewa United, Septian Bagaskara, yang alami cedera. Pelatih Patrick Kluivert mengaku dengan waktu persiapan panjang, ia punya kesempatan untuk meramu strategi yang tepat melawan Tiongkok. Everybody wants to play, everybody is eager to do fantastic things with the team. We got more time than in the first games against Australia and Bahrain. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game. Suasana di depan pintu masuk Bali United Training Center di Gianyar Kamis sore ramai didatangi oleh supporter timnas. Mereka antusias menunggu kehadiran bus pemain di depan gerbang pintu masuk BUTC. Supporter yang datang bukan hanya dari Bali saja, bahkan hingga Jakarta. Latihan timnas hari ketiga digelar tertutup. Sesuai arahan pelatih Patrick Kluivert, menu latihan adalah teknik, taktik, dan strategi. Latihan tertutup ini diikuti oleh 28 pemain yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan di Bali, termasuk J. Itzes dan Mes Hilgers. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.